Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursila Dusyayani dari Perbankan Syariah C semester 2 dengan NIM 4022000057. Saya akan mempresentasikan tentang tema pasar. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan perkotaan. Idealnya, pasar adalah tempat di mana dua pihak atau lebih terlibat dalam pembelian dan penjualan. Struktur pasar dapat dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dapat dibedakan pasar yang terdiri dari banyak penjual barang, yaitu relatif homogen, disebut pasar persaingan sempurna, sedangkan pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barangnya yang berbeda satu sama lain disebut pasar persaingan tidak sempurna. Menurut pengertian dari beberapa para ahli menyimpulkan bahwa pasar adalah suatu tempat di mana ada sekumpulan penjual dan pembeli bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Fungsi pasar terkait dengan fungsi pasar secara umum bahwa pasar berfungsi sebagai distribusi, organisir produk, penetapan nilai, dan pembentukan harga. Dari fungsi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan pasar memiliki fungsi yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian perorangan dan bersama. Konsep pasar dalam Islam. Dalam kegiatan transaksi, termasuk jual beli di pasar, dan dalam muamalah, semua kegiatan itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Berikut syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam antara lain sebagai berikut: adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan jasa yang diperjualbelikan, adanya ijab kabul ataupun kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu struktur pasar. Struktur pasar menunjukkan karakteristik pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang sangat sering kita jumpai karena struktur pasar ini dapat dijamin keberlangsungan aktivitas produksi dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang sangat paling ideal karena sistem pasar ini dianggap bisa menjamin adanya kegiatan memproduksi barang dan jasa yang tinggi. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kebalikan dari pasar persaingan sempurna, di mana antara penjual dan pembeli jumlahnya relatif. Terkadang ada pasar yang jumlah penjualnya sedikit, bahkan ada juga yang penjualnya hanya satu, tapi pembelinya sangat banyak. Selanjutnya, data lapangan tentang pasar persaingan sempurna. Untuk pasar persaingan sempurna, kami mengambil contoh pasar tradisional yang terkenal di Jalan DR Cipto Mangunkusumo, Kabupaten Ponorogo, yaitu Pasar Songgolangit. Pasar tersebut buka setiap hari. Aktivitas jual beli berlangsung pada pagi hari jam 3 sampai jam 18 WIB. Menurut Ibu Kasiani, selaku salah satu pedagang di pasar tersebut, menyatakan bahwa jumlah penjual dan pembeli hampir seimbang. Akses pasar di Pasar Songgolangit sangat mudah. Soal harga yang menentukan adalah jumlah penjual dan pembeli. Pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna, kami mengambil contoh PT PLN Persero Prayan Balang. Kantor perusahaan PLN ini terletak di Jalan Sudirman nomor 2 Balong, Kabupaten Ponorogo, buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16 WIB. Menurut Bapak Sayidno, selaku salah satu petugas di kantor perusahaan tersebut, menyatakan bahwa penjual yang mempengaruhi dan menetapkan harga untuk pembeli. Akses masuk pasar sulit karena penjual tidak bisa bersaing. Harga hanya memiliki satu penjual dan memiliki banyak pembeli. Harga ditentukan oleh penjual. Selanjutnya yaitu mekanisme penentuan harga. Dalam menentukan harga jual yaitu sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang dan jasa ditambah dengan presentasi laba yang diinginkan perusahaan. Jumlah penjual dan pembeli di pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pada pasar persaingan sempurna yang kami telusuri di Pasar Songgolangit, penjual mencapai 300 sedangkan pembelinya
setiap bukanya, yaitu sangat tidak bisa diidentifikasikan karena teori pasar persaingan sempurna jumlah penjual pembelinya hampir seimbang. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, PT Persero PLN memiliki jumlah penjual dan pembeli yang berselisih cukup banyak, di mana data responden mengatakan bahwa hanya ada satu penjual ataupun perusahaan dan memiliki jumlah pengguna yang sangat banyak. Selanjutnya yaitu akses pasar. Pada persaingan sempurna, akses pasar tersebut sangat mudah. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna, aksesnya yaitu sulit karena pasar di daerah tersebut tidak ada pesaingnya. Selanjutnya yaitu kemampuan produsen dalam menentukan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, yang menentukan harga adalah pasar, sehingga pedagang menjual produk berpatok pada harga yang ditetapkan pasar. Sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna menjelaskan bahwa yang menentukan harga adalah penjual, karena pada pasar persaingan tidak sempurna lebih sulit. Dikatakan sulit karena daerah tersebut tidak ada persaingan, sehingga tidak ada persaingan yang menandingi PT PLN Persero tersebut. Dari penjelasan tersebut, kesimpulannya yaitu pasar adalah suatu tempat di mana ada sekumpulan penjual dan pembeli bertemu untuk mempertukarkan barang-barang mereka. Untuk pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli yang melakukan transaksi suatu produk yang ada aktivitas tawar-menawar. Untuk pasar persaingan tidak sempurna jenis monopoli ini, peneliti memilih objek PT PLN di Balong, di mana hanya ada satu penjual saja namun memiliki banyak pembeli. Harga ditentukan oleh pemilik usaha namun mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. Barang yang dihasilkan yaitu listrik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.